Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Bukan Gila Pujian. Bukan gila pujian. Gereja-gereja di Indonesia sejak pertengahan tahun 1080 sampai 1090 mengalami sebuah gerakan yang sangat mempengaruhi orang-orang Kristen dalam berliturgi. Gerakan-gerakan tersebut disebut sebagai gerakan pujian dan penyembahan, praise and worship. Gereja-gereja tertentu yang menyelenggarakan kebaktiannya dengan pujian dan penyembahan ini sangat ramai dikunjungi orang Kristen. Lagu-lagu baru bermunculan dan mulai dinyanyikan dalam kebaktian-kebaktian, saudara. Musik gereja yang tadinya hanya menggunakan satu piano atau satu organ saja atau satu gitar saja diganti dengan seperangkat alat band lengkap. Wah. Dalam kebaktian-kebaktian di gereja-gereja tertentu, khususnya di kalangan Pentakosta dan karismatik, disemarakan pula dengan tarian dancer, tamborin, singer, dan lain sebagainya. Sejak saat itu mulai pula pernyataan-pernyataan bahwa seseorang diperbaharui melalui puji-pujian, diubahkan oleh puji-pujian, mengalami lawatan Tuhan seperti kesembuhan melalui puji-pujian, merasa imannya dibangun melalui puji-pujian, dan lain sebagainya yang terkait dengan puji-pujian ini. Dari fenomena ini maka puji-pujian menjadi faktor penting, bahkan dianggap sebagai utama dalam kehidupan rohani. Ditambah lagi dengan pernyataan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian, maka dikesankan Tuhan sedang diubah seleranya dalam mendengar lagu-lagu rohani. Lagu-lagu yang dulu dinyanyikan di gereja-gereja tertentu, khususnya gereja-gereja karismatik dan Pentakosta, mengalami perubahan luar biasa, perubahan yang sangat signifikan, mulai dari penyembahan dengan mengucapkan beberapa kata seperti haleluya, glory, terpujilah namamu, diucapkan berulang-ulang dan dilantunkan dengan nada, saudara. Kalau dulu biasanya tidak dilantunkan dengan nada, sekarang dilantunkan dengan nada. Pujian-pujian dan penyembahan menjadi sangat penting, sampai pada suatu pemikiran bahwa Tuhan dapat disukakan hanya dengan puji-pujian dan penyembahan. Saudaraku, memang hal ini tidak dikatakan secara eksplisit, tetapi secara implisit mewarnai pikiran banyak orang Kristen, khususnya di kalangan gereja-gereja karismatik dan gereja Pentakosta, serta gereja-gereja yang sekarang tumbuh menjadi gereja-gereja besar atau mega church. Seakan-akan dengan puji-pujian dan penyembahan itu cukup dapat membahagiakan hati Tuhan. Tuhan senang mendengar puji-pujian, dan yang lain menjadi bisa terabaikan. Itu bahayanya, saudaraku. Akhirnya timbul pemahaman bahwa Tuhan Yesus adalah sosok pribadi yang suka dipuji-puji dan disembah. Seakan-akan kalau Tuhan Yesus sudah dipuji-puji dan disembah-sembah, maka jemaat Kristen minta apapun akan lebih didengar. Minta apapun akan lebih didengar.
dan tentu saja dikabulkan. Dalam hal ini dikesankan bahwa Tuhan dapat terlena oleh puji-pujian dan penyembahan orang Kristen. Acara di dalam gereja dibuat semeriah mungkin, seakan-akan dapat mewakili hidup kekristenan mereka. Padahal Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan bahwa ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, serta seremonial atau upacara ibadah atau semacam liturgi. Ibadah yang berkenan kepada Allah adalah kehidupan setiap hari. Kehidupan setiap hari yang berkenan kepadanya. Ya, ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah kehidupan setiap hari dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Itulah ibadah. Ukuran berkenan kepada Allah bukanlah sekedar puji-pujian dan penyembahan yang dinyanyikan dengan cara apapun dan bagaimanapun. Tetapi kehidupan yang mengerti kehendak Allah dalam segala hal dan melakukan kehendak Allah itu, ini adalah kehidupan orang percaya yang menjadikan Tuhan sebagai hukumnya. Ya, inilah kehidupan orang percaya yang menjadikan Tuhan sebagai hukumnya. The Lord is my law. Tuhan menjadi hukum kita, sehingga segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih, ini penting untuk dipahami. Ibadah yang dikehendaki oleh Allah adalah penghormatan kepada Bapa secara patut, secara pantas. Dan Tuhan Yesus Kristus melalui segala sesuatu yang kita pikirkan. Ibadah yang dikehendaki oleh Allah adalah penghormatan kepada Bapa dan Tuhan Yesus Kristus melalui segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Liturgi kita adalah seluruh waktu hidup kita, dari pagi sampai malam dan sampai pagi lagi. Artinya sepanjang waktu, saudara, itu liturgi kita. Nyanyian hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sejati adalah Tuhan yang menghendaki kita memiliki prinsip seperti dirinya, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus yang hanya suka dipuji-puji dan disembah dalam liturgi gereja adalah Yesus fantasi, bukan Yesus yang sejati. Itu Yesus yang direkayasa oleh pendeta, hamba Tuhan atau teolog yang tidak mengerti kebenaran. Sebab Yesus yang benar, yang sejati, menghendaki umat memiliki prinsip hidup seperti prinsipnya, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sola Gracia.